Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel 63. Nah, pada tayangan sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 3 tahapan dari proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, tahapan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Lalu pertanyaannya, apa saja yang dilakukan seorang guru pada saat kegiatan pendahuluan? Nah, maka pada tayangan video kali ini kita akan menjelaskan secara detail dari masing-masing tahapan tersebut. Untuk itu, ikuti terus channel ini, namun jangan lupa ya subscribe dengan cara mempencet tombol merah. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tahapan pendahuluan. Di sini guru melakukan aktivitas antara lain: 1. Menyiapkan peserta didik baik fisik maupun fisikis. Misalnya Bapak Ibu mengatur tempat duduk siswa, kemudian mengabsen peserta didik, kemudian bisa juga menanyakan apa kabar dari masing-masing peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari aktivitas ini yang pertama, kita mengharapkan dengan menyiapkan tempat duduk, suasana pembelajaran nantinya dalam keadaan kondusif. Demikian juga menanyakan apa kabar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang pendidik ada kepedulian atau empati terhadap siswa. Yang berikutnya, apersepsi. Apersepsi ini Bapak Ibu, kita mengkaitkan materi pelajaran yang akan kita sajikan dengan hal-hal yang sudah diketahui oleh peserta didik, bahkan yang sudah dialami sehari-hari di luar pembelajaran atau di luar lingkungan sekolah ini, ya. Dan pada apersepsi ini juga Bapak Ibu bisa mengkaitkan materi pelajaran yang akan kita sajikan dengan materi pelajaran sebelumnya. Misalnya, pada saat Bapak Ibu guru IPA ingin menyampaikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Misalnya, Bapak Ibu ingin menyampaikan tentang materi pelajaran sistem pernapasan pada manusia. Maka apersepsinya bisa Ibu lakukan seperti ini. Pertama-tama, silakan anak-anak ditutup hidung dan mulutnya. Ibu beri waktu 2 menit. Nah, maka semua peserta didik akan melakukan instruksi yang kita perintahkan tadi. Setelah selesai waktu yang ditentukan, maka perintahkan kembali, silakan anak-anak lepas kembali tangannya yang tadinya menutup hidung dan mulut. Lalu kita tanyakan, apa yang Anda rasakan pada saat hidung dan mulut ditutup? Tentunya
akan beragam jawaban dari peserta didik itu. Nah, setelah itu baru sampaikan ya bahwa apa yang kita Ananda lakukan tadi itu berkaitan dengan sistem pernapasan kita. Untuk itu maka kita akan mempelajari pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi dari kegiatan tadi Bapak Ibu, di samping kita ingin mengkaitkan hal-hal yang nyata yang pernah dialami oleh peserta didik kita dengan materi yang kita sampaikan, kegiatan menutup hidung dan mulut tadi itu merupakan kegiatan yang sifatnya kontekstual, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang pernah dialami oleh siswa. Nah, inilah yang dimaksud dengan kontekstual. Apa tujuan kita lakukan persepsi ini? Mudah-mudahan dengan absen ini siswa makin tertarik, makin termotivasi, makin konsentrasi untuk mau menerima materi yang akan kita sampaikan pada kegiatan inti nanti. Yang ketiga, sampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, sampaikan juga manfaat dari materi ajar yang bakal kita sajikan. Nah, ini juga merupakan ya usaha kita agar peserta didik kita dalam mengikuti materi ajar yang akan kita sajikan itu lebih bersemangat, lebih bermakna, lebih termotivasi. Sebagai ilustrasi, kalau kita mengajak teman ke suatu tempat dengan menempuh waktu, itu akan berbeda sekali motivasi teman kita akan ikut apabila kita sampaikan tujuan kita ke tempat itu dan apa manfaatnya. Misalnya kita sampaikan, ayo ikut saya ke tempat A, sampai dan nanti di tempat A kita nanti bakalan mendapatkan uang 10 juta rupiah. Tentu akan lebih semangat dibandingkan kalau kita hanya sekedar mengajak tapi tidak ada tujuan dan manfaatnya. Nah, demikian juga proses pembelajaran ini. Maka saya ingatkan kepada Bapak Ibu guru, terutama guru pemula, tolonglah pada saat kegiatan pendahuluan ini sampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari materi yang akan kita. Di samping itu, tujuan pembelajaran ini juga menjadi indikator ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada kegiatan penutup nanti akan kita lakukan evaluasi atau formatif, yang apabila tujuan pembelajaran sudah tercapai maka berhasillah proses pembelajaran kita itu. Yang keempat, sampaikan juga garis besar dari materi ajar yang akan kita sampaikan, atau selalu kita buat dalam bentuk skema atau peta konsep, sehingga murid-murid kita mengetahui ruang lingkup materi yang akan diterima, apakah itu dipenuhi 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, itu dijelaskan, sehingga murid-murid kita nanti ya dengan mengetahui garis-garis besar materi tentang sistem pernapasan misalnya,
maka mereka nanti akan termotivasi untuk explore, menggali materi itu dengan melihat buku teks, ya, dengan men-searching bahan-bahan materi itu di dunia maya. Nah, kemudian yang kelima, sampaikan rencana penilaian yang akan kita lakukan nantinya. Aspek-aspek apa saja yang akan dinilai, ya. Ini juga penting Bapak Ibu, karena dengan disampaikan kepada peserta dia ada penilaian dan aspek-aspek apa saja yang akan dinilai, tentunya ini juga akan menambah lebih bersemangatnya, lebih termotivasinya peserta didik itu untuk mengikuti pelajaran yang akan kita kaji. Yang keenam, sampaikan juga langkah-langkah pembelajaran yang akan kita sajikan nantinya. Misalnya, kita sampaikan Ananda untuk mempelajari materi tentang sistem pernapasan ini, maka nanti Bapak Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan membahas, ya, tema atau topik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, anak-anak ibu, anak-anak bapak nanti akan melakukan diskusi kelompok dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian nanti akan ada diskusi kelas. Nah, lalu jelaskan pada diskusi kelompok gimana langkah-langkah yang harus dilakukan siswa, demikian juga pada diskusi kelas. Nah, inilah Bapak Ibu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan dalam tahap kegiatan pendahuluan yang lebih kurang, ya, alokasinya tadi hanya sekitar 8%. Karena tatap muka itu kalau tingkat SMP dan sanawiyah 1 jam itu 40 menit. Maka kalau 2 jam itu 80 menit. Jadi kalau 10% dari 80 menit berarti hanya 8 menit. Demikianlah, ya, untuk video kali ini kita hanya menjelaskan tentang kegiatan guru pada tahap pendahuluan. Bagaimana dengan kegiatan inti? Nanti akan kita lanjutkan pada tayangan selanjutnya. Oleh sebab itu, terus, ya, menonton, ya, channel ini, tapi jangan lupa terlebih dahulu di subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak Ibu guru pemula, ya, dan saya berharap Bapak Ibu guru, terutama guru-guru non-PNS, tetap semangat di dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.